Indonesia Menyapa Pagi. Masih di Indonesia Menyapa Pagi pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Desi Natalia, pendengar yang hadir untuk Anda hingga saat ini sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk Anda yang sudah sejak pagi tadi bersama dengan Pro 3 RRI di Indonesia Menyapa Pagi. Baik Anda yang menyaksikan kami melalui tayangan RRI Net, kemudian juga mengakses kami melalui audio streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital, dan juga melalui siaran terestrial kami di seluruh tanah air. Dan kini pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda sesi dialog UMKM. Hari ini kami akan mengangkat topik tentang kemitraan dan perluasan pasar melalui ekosistem dan showcase produk unggulan yang akan kami hadirkan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan bersama saya pagi ini di studio sudah hadir Mbak Agni Iswarani, Kepala Bidang Perluasan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Mbak Agni, selamat siang, selamat pagi, jelang siang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak. Kabar bagaimana? Baik ya, walaupun agak sedikit batuk tapi ya. Baik, oke, kita akan menginformasikan tentang kemitraan dan perluasan pasar melalui ekosistem dan showcase produk unggulan, begitu ya topik kita hari ini. Nanti juga kami undang pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon kami di sesinya ya. Tapi saya informasikan terlebih dahulu nomornya di 352 3172, 384 4545, 386 2375, 386 6712, juga WhatsApp kami pendengar di 081 399 399 888. Dan Kementerian Koperasi ini memang fokus begitu ya untuk membangun kemitraan dan perluasan pasar melalui ekosistem dan showcase produk-produk unggulan begitu Mbak Agni ya. Ini program secara detailnya seperti apa sih untuk diketahui pendengar kita? Baik Mbak Desi, selamat pagi semuanya. Terkait kemitraan dan perluasan pasar, ini dua hal yang berbeda ya Mbak. Ini kalau di unit kami, jadi memang ada dua bidang, kemitraan, kemudian untuk perluasan pasar UKM. Jadi memang kita inisiatifnya untuk tahun ini bahwa kita mendukung lebih ke arah ekosistem. Jadi kita penguatan ekosistem bagi UKM potensial ekspor seperti itu. Jadi memang ada inisiasi-inisiasi atau program-program yang diperuntukkan atau diberikan pada UKM supaya mereka lebih berkembang dengan berbagai sentuhan program dari Kementerian Koperasi dan UKM. Jadi sepertinya seperti untuk program kemitraan kita beberapa hal yang kita sudah lakukan sepanjang tahun ini, kita mempertemukan antara, memang sudah ada dasar hukumnya ya dari Menteri Investasi dari BKPM, agar usaha besar yang bermitra dengan UKM akan mendapatkan insentif. Jadi kemudian tindak lanjutnya dari Kementerian Koperasi, kami memberikan program-program yang mempertemukan atau mematchingkan antara usaha besar dengan UKM binaan dari Kementerian Koperasi seperti itu. Nah, beberapa usaha besar yang sudah kami mitrakan diantaranya lumayan banyak sih sebenarnya. Ini tidak dari tahun ini saja, sebenarnya dari setelah COVID ya kita sudah berupaya menjalin networking dengan beberapa usaha besar. Jadi kalau boleh disebut dari IKEA dan Uniqlo, yang itu dua yang awal kami mitrakan atau networking. Jadi usaha besar ini memberikan ruang akses atau memberikan networking untuk UKM kita berpromosi. Jadi misalnya kayak di IKEA kita ada 4 lokus yang di Jakarta, kemudian di Bali dan Surabaya. Mereka menyediakan tempat yang diberi nama Teras Indonesia. Nah, tempat ini memberikan space bagi UKM binaan Kementerian Koperasi dan UKM selama 1 bulan untuk mempromosikan produknya for free. Itu. Tapi sudah dikurasi tentunya dengan tema-tema spesifik yang kita sepakati bersama. Jadi memang beberapa tahun kemarin Kemenkop dan IKEA kita sama-sama pengen temanya sesuatu yang
sustainability, green. Jadi kemudian dipilihlah UKM-UKM yang memang bergerak di isu-isu tersebut. Jadi nggak momentum ya. Ini kita harapkan ada konseptualnya. Baik. Oke, sebelum kita lanjutkan, kami mau hadirkan dulu informasi ini. Setelah itu pendengar dan juga pemirsa RRI.net, kita akan kembali lagi di Dialog UMKM. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita masih di Dialog UMKM ya pendengar, dan masih bersama dengan Mbak Agni Ismaurani ya, Kepala Bidang Perluasan Pasar UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Dan tadi sampai pada penjelasan bahwa ini merupakan kehadiran negara, begitu, keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan UMKM. Ini berlaku program ini di seluruh Indonesia begitu Mbak Agni, dengan atau mungkin ada kota-kota percontohan gitu. Oh, yang IKEA tadi memang masih di Jakarta dan di Bali. Kemudian ada inisiatif lain kerjasama dengan usaha besar lain yang memang untuk sektor produk atau komoditi lain. Nah, itu bisa seluruh Indonesia. Jadi kayak kita ada inisiasi kemitraan dengan Mayora atau Marriott. Itu kan jenis produknya berbeda dan pemenuhan kebutuhannya juga untuk wilayah yang berbeda. Pastinya itu untuk seluruh Indonesia juga. Jadi pasti di cover untuk seluruh Indonesia. Itu sudah dimulai kapan? Baru tahun ini? Tahun ini ya. Okay. MOU-nya tahun lalu, tapi implementasi programnya berjalan tahun ini. Dan implementasi selama tahun ini bagaimana progresnya Mbak Agni sampai dengan hari ini? Memang tidak mudah ya. Jadi memang ini kan hubungannya dengan perusahaan besar yang internasional ya, multinasional. Jadi perlu pembinaan pastinya UKM karena harus memenuhi standar yang diminta pasti, yang kualitasnya baik, kemudian sertifikasinya juga tertentu spesifik diminta. Jadi itulah sentuhan program yang kemudian dari Kemenko harus berikan, dan pastinya nggak cuma Kemenko ya, kementerian-kementerian lain yang membina UKM juga kan ada lebih dari 18 KL. Itu juga memberikan program-program fasilitasi yang mendukung. Jadi kayak misalnya saya sampaikan ada sertifikasi, UKM perlu sertifikasi produk, SNI, halal, dan lain sebagainya. Sesuai dengan peruntukan produk yang ini kan ada masing-masing sertifikasinya, yaitu bisa ada intervensi dari program-program dari kementerian seperti itu. Ya, jadi ada beberapa kendala begitu. Tapi untuk targetnya sesuai ekspektasi atau target itu sudah bisa berjalan gitu ya, Iya, Bang, betul. ya? Target memang kita tidak terlalu apa ya istilahnya ambisius. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan permintaan atau sesuai dengan demand. Jadi kayak perusahaan-perusahaan itu kan juga punya target berapa yang mereka bisa rekrut atau jangkau ya. Kita menyesuaikan dengan hal itu. Oke, dan tahun depan nanti poin-poin catatan yang jadi kendala di tahun ini nanti akan diperbaiki di tahun depan begitu ya. Sekali. Oke, dan mungkin akan lebih diperluas jangkauannya atau harapannya sih seperti itu. Jadi kayak memang tadi kan saya sampaikan itu beda sektor. Jadi kayak misalnya Marriott kan jaringan hotel. Kebutuhan produknya adalah furniture, home decor, pasti craft yang amenities, personal care, skopnya seperti itu. Tapi kalau misalnya Mayora kan makanan, kemudian kebutuhannya yang diminta adalah misalnya gula, coklat, kopi, seperti itu. Ya, jadi ada skop atau pertimbangan kemudian juga intervensi yang berbeda-beda gitu. Oke, kami persilakan mendengar jika Anda ingin bergabung bersama kami ngobrol dengan Mbak Agni ya, silakan di 021 352 3172 384 4545 386 2375 386 6712 dan 081 399 399 888. Karena Mbak Agni ini adalah Kepala Bidang Perluasan Pasar UKM Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia. Jadi untuk Anda yang baru bergabung, pertanyaan yang boleh atau yang bisa disampaikan di sesi ini adalah terkait kemitraan dan perluasan pasar melalui ekosistem dan showcase produk unggulan ya, sehingga nanti pertanyaannya bisa dijawab begitu ya Mbak Agni ya. Oke. Ya, dan sambil menunggu penelpon atau Anda yang ingin bergabung bersama kami, Mbak Agni, kan kalau kita lihat ini ya, ada pendapat yang beredar bahwa kontribusi ekspor UMKM itu terhadap perekonomian Indonesia itu relatif lebih rendah dibanding dengan negara kawasan ASEAN. Betul begitu Mbak Agni? Betul. Memang itu realita yang kita hadapi bersama saat ini. Jadi kalau di negara-negara tetangga kita
ekspor atau peran UKM itu bisa di atas 20%, sedangkan di Indonesia sendiri kita masih kisaran 14% dan kita punya target sampai 17% kontribusi ekspor UKM. Memang peranan UKM kita masih kurang di sektor ekspor karena kalau kita melihat ya atau menganalisa negara-negara tetangga itu kebanyakan UKM-nya sudah mengupgrade produknya, jadi tidak komoditi primer. Sedangkan Indonesia sendiri kan memang kita terkenalnya sumber daya alamnya sangat banyak, kaya dengan gemah ripah lojinawinya. Itu komoditi notabene. Nah itu yang perlu di-upgrade, perlu ada. Memang sekarang ini salah satu inisiasi yang sedang ini juga oleh Pak Presiden bahwa ada hilirisasi, yang maksudnya adalah produk-produk komoditi ini kemudian dikembangkan, di-upgrade, ada nilai tambah. Jadi tidak hanya komoditi primer tapi jadi olahan, jadi gitu, seperti itu. Jadi produk misalnya kalau jahe, nggak hanya jahe utuh tapi kemudian ada yang di dice and glaze, jadi kayak ada sentuhan inovasi atau teknologi yang diperlukan untuk produk itu. Jadi ada produk upgrade-nya gitu. Jadi itu yang harus dilakukan gitu. Itu yang kita sedang lakukan, nggak hanya di Kemenko pastinya ya, di semua kementerian. Jadi tidak hanya komoditi, jadi ada yang diolah komoditi-komoditi itu. Kalau boleh cerita misalnya tahun ini juga kita sedang berupaya mengembangkan sektor natural ingredients, rempah-rempah. Nah yang tadi saya sebut kayak misalnya jahe, tepung, kayak singkong. Orang ininya singkong aja, kan singkong bisa dijadikan tepung, bisa berbagai macam turunannya. Sekarang sudah ada UKM yang mengolah singkong menjadi berbagai macam produk yang sangat baik dengan kualitas dan standar dan sertifikasi yang bagus dan sudah diekspor. Tapi belum banyak, belum sampai skala industri yang masif. Nah itu yang jadi pembedanya, yang memang apa sih yang menyebabkan itu belum banyak begitu produksinya? Apakah kita kekurangan bahan baku atau gimana, Mbak Agni? Kalau bahan baku banyak, pengetahuannya juga sudah ada, transfer teknologinya istilahnya. Ya memang harus digalakkan. Masalahnya kan ada ketimpangan ya di masing-masing provinsi. Pulau Jawa berbeda sama provinsi lain di luar Pulau Jawa. Itu gap itu yang kalau menurut saya perlu diperbaiki. Ya selain tadi ya upgrading packagingnya, kemudian juga kualitasnya, pemerataan ini. Pemerataan programnya Mbak. Jadi kayak misalnya saya tadi sampaikan di awal ada program fasilitasi sertifikasi. Pasti provinsi-provinsi yang besar gitu istilahnya yang di Pulau Jawa berbeda sama provinsi yang di wilayah timur, ya enggak? Jadi itu aja udah jadi pembeda ketika menyentuh pelaku usaha yang ada di daerah masing-masing. Jadi PR juga gitu ya. Betul sekali. Nah untuk kendala-kendala yang sudah kemudian teridentifikasi ini, upaya-upaya untuk pemerataan dan lain-lain akan dibuat seperti apa tahun depan nanti Mbak Agni? Memang setahu saya ya minggu ini atau minggu depan ya akan ada Rakornas. Kita akan membahas program untuk 2024. Jadi akan konsolidasi program lah untuk seluruh Indonesia. Pastinya ini nanti akan menjadi pertimbangan khusus untuk kedepannya apa yang harus diprioritaskan seperti itu. Oke, jadi itu masuk dalam strategi pemerintah untuk membangun kemitraan dan juga perluasan pasar. Apalagi itu tadi kita ke internal di dalam negeri begitu. Kalau misalnya ke luar negeri ada mungkin yang disampaikan strategi pemerintah untuk membangun kemitraan dan perluasan pasar ini Mbak Agni. Boleh. Jadi tadi saya sempat singgung sedikit untuk pengembangan yang natural ingredients. Kebetulan Kementerian Koperasi itu bekerja sama dengan salah satu lembaga dari luar, kalau boleh disebut dari Swiss, sebutannya Swiss Import Promotion Program. Jadi mereka suatu lembaga yang membantu pelaku usaha di Indonesia untuk bisa mengekspor ke Eropa, mainly ke Swiss, supaya sesuai dengan standar mereka. Karena mereka kan concern produk yang harus masuk itu sangat-sangat kualitasnya sangat bagus. Terus tracingnya, sustainability-nya itu mereka sekarang mekanisme assessmentnya itu sangat rigid lah, sangat detailing. Nah itu UKM kita belum sampai standar itu. Nah makanya itu perlu pendampingan, perlu pembinaan. Mereka mengajarkan semua itu, memberikan capacity building ya istilahnya, memberikan bantuan pendampingan untuk UKM yang mau mengekspor produknya ke wilayah Eropa. Jadi mereka memberikan ilmunya gitu. Itu sangat berharga, kalau menurut kami itu sangat mahal ya, karena itu iya betul sekali. Itu mereka bantu
kita sama-sama kementerian, kita juga sempat kerjasama dengan beberapa deputi yang ada di Kemenkop untuk. Jadi kalau boleh cerita di Kementerian Koperasi itu deputi kalau di tempat saya membina UKM, usaha kecil dan menengah. Tapi ada juga nomenklatur deputi yang membina usaha mikro, kemudian juga untuk koperasian. Jadi kita libatkan semuanya lah, sama-sama unit usaha ini juga sama-sama agar dibina mempunyai standar yang sama. Ya, pemahaman yang sama akan menghasilkan standar yang sama, begitu ya. Oke Mbak Agni, nanti kita juga akan lanjutkan kembali ya untuk dialog UMKM ini. Saya ingatkan lagi pendengar, kami sudah buka line telepon untuk Anda. Jadi jika Anda ingin bergabung bersama kami, silakan. Nomornya di 021 352 3172, juga di 384 4545, 386 2375, dan 386 6712. Kalau Anda kesulitan menghubungi kami melalui line telepon, Anda sampaikan saja melalui WhatsApp kami di 081 399 399 888. Sekali lagi 081 399 399 888. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Masih di dialog UMKM ya, dan masih stay dengan saya Mbak Agni Swarani, Kepala Bidang Perluasan Pasar UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Begitu ya Mbak Agni ya. Masih semangat? Ya, oke. Ya, jadi tadi kita sudah ngobrol sampai ke strategi pemerintah begitu ya dalam membangun kemitraan dan juga perluasan pasar. Ada yang masih ingin ditambahkan untuk poin ini, Mbak Agni? Tadi sudah disampaikan ya, jadi kita boleh ke pertanyaan berikutnya, ini tentang kerjasama ya. Apakah kerjasama sudah sangat sering dilakukan oleh pemerintah dalam kemitraan dan perluasan pasar bagi UMKM, atau apa yang ingin disampaikan nanti, apakah mungkin ada program-program tahun depan dalam terkait dengan ini, Mbak Agni? Oke, baik. Terkait kemitraan, sebenarnya saya boleh tambahkan kemarin kami sempat adakan satu event besar. Jadi mempertemukan berbagai perusahaan besar yang ada di seluruh Indonesia di satu event namanya Ina Buyer. Sudah selesai sih. Jadi memang ada pre-business matchingnya, kemudian ada event besarnya yang memang lumayan baik dan melibatkan, bisa lebih baik lagi, bisa lebih banyak perusahaan besar lagi yang dilibatkan supaya UKM masuk ke rantai pasok usaha besar tersebut. Jadi sudah lumayan baik kerjasama tersebut, saya boleh sampaikan. Tapi bisa lebih baik lagi. Harapannya sih memang tahun depan kalau bisa. Memang kebetulan event itu kami bersinergi atau dibantu dengan salah satu asosiasi. Kalau bisa pastinya kan banyak asosiasi sesuai dengan sektor atau kategori produk-produk lainnya, pasti itu bisa dikembangkan lagi dan itu bisa bekerja sama lagi dengan banyak UKM di sektor lainnya. Itu pasti akan lebih masif lagi kalau saya boleh bilang. Jadi memang langsung jadi kebutuhan dari suatu perusahaan ini di kategori produk apa, kemudian nanti kita carikan binaan yang sesuai kualifikasi atau sesuai standar dan sertifikasinya yang dibutuhkan. Kita pertemukan langsung dan mereka dealing langsung dengan usaha besar tersebut. Jadi langsung sesuai dengan kebutuhan usernya, yaitu perusahaan besar tersebut ya. Jadi itu sangat baik gitu. Itu bisa di repeat lagi istilahnya dan bisa direplikasi atau diduplikasi dengan KL lain atau lembaga lain dilakukan hal yang serupa. Kebetulan memang kemudian deputi lain yang sepengetahuan saya kemudian kalau skopnya usaha mikro juga berminat melakukan yang hal sama. Jadi usaha mikro atau koperasi mempertemukan koperasi-koperasi yang sesuai permintaan usaha besar dan sesuai produk yang dihasilkan, dipertemukan dan dimitrakan gitu. Jadi masuk ke rantai pasok usaha besar juga at the end of the day. Jadi sama aja, cuma skala usahanya berbeda seperti itu. Oke, ya. Jadi misalnya ada pendengar kita ya yang juga aktif di dunia UKM, ini ingin bertanya ya terkait dengan kemitraan dan perluasan pasar melalui ekosistem dan showcase produk unggulan. Silakan telepon kami di 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan juga 386 6712 atau di WhatsApp kami di 081 399 399 888 ya. Nah, Mbak Agni, ini juga ada beberapa
beberapa pertanyaan juga ya yang sampai kepada kami ini terkait dengan kemitraan dan perluasan pasar melalui ekosistem dan showcase produk unggulan ini. Apa saja program pemerintah tadi di awal sudah sempat Mbak Agni sampaikan. Apakah itu hanya salah satu contoh? Ada program-program lain? Sebelum dijawab kita terima penelpon dulu ya. Ada Ibu Dinda di Bogor yang sudah bersama dengan kami. Selamat pagi Bu Dinda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Desi. Juga ya Bu Dinda, ada Mbak Agni ini dari Kemenkop UKM RI. Silakan Selamat Bu Dinda. pagi Mbak. Selamat pagi Mbak Asmi. Mbak Agni. Ya. Ya, sudah diuraikan dengan panjang lebar. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan bagaimana dengan, karena suka ada pelatihan kerja itu ya Mbak Asmi ya. Mbak Asmi atau Mbak Asmi ya Mbak Desi? Iya Mbak Agni. Ya. Kan ada pelatihan kerja dan juga ada beberapa dari pelatihan kerja itu kan mungkin antaranya untuk yang menjurus ke UKM ya, UMKM lah begitu ya. Nah bagaimana jika satu orang yang sudah lulus dari pelatihan kerja dan bisa memproduk sesuatu dalam hal ini makanan mungkin ya, itu mencari mencari apa ya namanya Mbak Azmi dan Mbak Desi? Apa? Mencari peluangnya untuk mengembangkan usahanya begitu, untuk bagaimana produknya itu bisa masuk ke berbagai sektor begitu. Kan kadang bingung ya, sudah produksi, packagingnya sudah ya menurut dia itu sudah bagus begitu, tapi bingung ini kemana nih harus mengarahkannya hasil dari produknya itu. Nah itu yang jadi pertanyaan. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Desi, lanjut. Terima kasih. Selamat pagi Bu Dinda ya yang ada di Bogor sudah bergabung bersama kami tadi ya. Peluang produk ini sudah packagingnya sudah bagus, kualitasnya mungkin sudah dirasa baik, sudah sesuai standar, tapi malah bingung mau dijual di mana itu ya. Ini juga muncul persoalan-persoalan semacam ini Mbak Agni. Oke. Baik, bukan persoalan sih sebenarnya, ini kan mencari peluang, ya kan, betul sih Bu Dinda dari Bogor ini. Bu Dinda harus banyak gaul nih istilahnya. Komunitasnya pasti ada. Nah, komunitas Bu Dinda ini saya kurang tahu ya spesifiknya produknya apa nih. Biasanya setiap produk atau komoditi atau apapun layanan lah ya yang dihasilkan UKM, biasanya ada kelompok-kelompoknya, ada inilah, ada komunitasnya, ya? Betul. Nah, dari komunitas ini boleh bergerak. Kalau di Bogor kan ada dinas koperasi di Bogor, bolehlah main kapan-kapan. Kalau kejauhan ke Jakarta misalnya, kantor kami kan di Rasuna Said ya di Kuningan. Kalau boleh main ke kantor dinas di seluruh Indonesia pasti juga punya program promosi ya misalnya, atau perluasan pasar lah istilahnya sekarang. Dan pendampingan UMKM dan pendampingannya dan fasilitasinya. Nah, Ibu bisa akses program itu. Tinggal ditanya syarat-syaratnya apa saja. Kalau belum punya sertifikasi halal misalnya, daftarlah. Kan memang diberikan di provinsi atau di kabupaten kota fasilitas itu. Boleh mendaftar. Ada fasilitasi sertifikasi lainnya, merek dan yang lainnya SNI atau apapun, bisa boleh daftar siapapun, boleh. Kemudian ada aktivasi untuk promosinya. Setiap provinsi kabupaten biasanya punya target tahunan juga. Tahun ini mereka mau buka akses pasar kemana, nggak hanya provinsi atau antar provinsi, pasti mereka juga punya target keluar. Itu juga boleh diakses, boleh daftar, mau ikut pameran di mana seperti itu. Kalau mau daftar main jauh ke Kementerian Koperasi, monggo silakan datang ke kami, itu juga bisa dilakukan. Nanti bisa juga, pasti sebenarnya setahu saya ya, karena udah lumayan lama berinteraksi dengan UKM, ada grup-grup UKM ekspor yang kemudian mengakomodir banyak UKM baru juga, dan di situ bisa saling bertukar informasi, mengupgrade diri juga. Banyak kelas-kelas webinar yang bisa memperkaya pengetahuan mereka, dan ada juga informasi kegiatan pameran-pameran yang juga di-share di situ. Jadi Ibu jangan takut, harusnya kalau Ibu banyak temannya nih bisa
oh ini ada kegiatan di sini, bisa ikutan di sana for free. Kalau kementerian atau dinas lembaga setahu saya itu pasti diberikan gratis untuk semua orang bisa akses. Jadi perluas jaringan itu dengan perluas pertemanan juga ya. Betul. Jadi mungkin kalau misalnya ada kelompok arisan itu bisa juga dipromosikan di situ dari yang kecil-kecil saja dulu. Betul. Begitu ya. Yang termudah sih kalau mau gampang ya di Instagram Kemenkop UKM @Kemenkop UKM bisa dilihat berbagai banyak tawaran kegiatan atau program yang diberikan dan difasilitasi oleh kami, bisa langsung daftar. Oke, baik Bu Dinda, mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk Bu Dinda tetapi untuk pendengar dan juga pemirsa RRI Net yang sedang mendengarkan. Anda juga bisa tadi memanfaatkan program-program yang diposting di Instagram Kemenkop UKM. Kemenkop UKM langsung bisa diakses saja ya. Itu biasanya di feed atau di story di feed, di posting. Di feed, ada ya? Posternya. Jadi nanti kayak misalnya yang tadi saya cerita kita ada kemitraan usaha besar, kami buka open call. Nanti akan dipasang pengumumannya di situ, ada periode timelinenya, bisa daftar dari kapan sampai kapan. Oke, supaya jangan ketinggalan harus di-follow ini ya Instagramnya, betul. supaya nanti kapanpun ada program ini tidak terlewatkan. Oke, ada banyak program ya. Ini kalau kita ngobrol soal program tadi, kembali ke pertanyaan sebelum jeda ya. Ini tadi disampaikan bahwa program-program sudah dilakukan dari awal, tadi di awal acara sudah juga dijelaskan. Ada mungkin lagi program-program lain terkait dengan program unggulan pemerintah dalam hal memperluas kemitraan dan juga melalui ekosistem dan showcase produk unggulan ini. Oke, siap. Jadi selain tadi kayak pendampingan, kemudian kemitraan, jadi ada salah satu inisiatif lain yang mendukung untuk pengembangan UKM ekspor Indonesia di tempat kami. Ada inisiatif yang disebut Indonesia Trading House. Jadi kami berupaya, ini bagian dari pengembangan ekosistem ya. Jadi ini keluar, jadi yang menjadi counterpart atau mitra kerja kami adalah diaspora yang ada di luar negeri. Jadi kami sedang mencari embrio-embrio diaspora yang mempunyai usaha atau layanan yang ada, kan diaspora Indonesia ada di 18 negara, ada lumayan banyak, sekitar 6 jutaan diaspora Indonesia yang udah bekerja dan hidup di sana. Dan kemudian itu menjadi titik-titik promosi yang bisa kita manfaatkan, pintu akses untuk mempromosikan produk. Jadi itu yang sedang kita inisiasikan tahun ini. Kita sampai tahun 2024 ada target 10 negara, doakan supaya berjalan dengan lancar. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini harapannya adalah tempat-tempat atau diaspora titik-titik promosi ini kita bisa manfaatkan untuk promosi produk UKM. Silakan nanti mendaftar kalau kami buka open call atau ini pengumuman. Jadi ada pasti nanti ada persyaratannya dari requirement-nya seperti apa, tergantung negaranya dan tergantung permintaannya, sektor-sektor mana saja yang di Berita Nasional. Seperti itu. Oke, jadi ada banyak program-program yang tadi disampaikan ya, dan juga bekerja sama dengan diaspora di luar negeri, ada di 18 negara begitu Bang Agni ya. Sebelum kita lanjutkan, kami jeda lagi dulu ya, dan pendengar juga pemirsa RRI Net, silakan jika Anda ingin bergabung, nanti kami buka lagi line untuk Anda, line telepon dan juga line WhatsApp di Pro 3 RRI. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Kita di dialog UMKM dan ini sesi terakhir kita ya, Mbak Agni Iswarani, Kepala Bidang Perluasan Pasar UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, masih bersama dengan Pro 3 RRI. Dan di sesi terakhir ini Mbak Agni, silakan disampaikan apa saja program atau produk-produk unggulan yang menjadi prioritas dari pemerintah saat ini, Mbak Agni. Mungkin yang bisa saya sampaikan program di unit kami ya. Boleh, tahun ya depan. silakan. Jadi di Deputi UKM kebetulan di tempat saya ASDEP Kemitraan dan Perluasan Pasar. Tapi ada unit lain selain di tempat kami, jadi ada ASDEP pembiayaan, akses pembiayaan, kemudian ASDEP pengembangan SDM dan ASDEP pengembangan kawasan dan rantai pasok. Di tiap-tiap aspek ASDEP ini ada program-program prioritas nasional yang bisa menyentuh tidak hanya UKM tapi juga koperasi. Nah, harapannya sih semua ini pasti orang bisa akses, semua UKM bisa, semua pelaku usaha bisa akses program ini.
harapannya dari berbagai program pendampingan, berbagai fasilitasi ini juga bisa diakses oleh semua UKM. Dari akun Instagram yang tadi saya sampaikan, semua orang bisa lihat dan mendaftar. Kemudian untuk kalau program yang spesifik di tempat kami di Kemitraan dan Perluasan Pasar, memang kita ada target perusahaan-perusahaan besar lainnya yang nanti bisa di-matchingkan dengan UKM binaan. Dan untuk perluasan pasar tadi saya sampaikan untuk inisiasi Indonesia Trading House, kita ada 10 negara targetnya. Tahun ini baru 2 di Cina dan di Swiss. Tahun depan masih banyak negara lagi. Jadi itu nanti kami akan umumkan, akan istilahnya dipublikasi di Instagram Kemenkop ketika kami buka open call program pendampingannya dan juga program bisnis matchingnya, itu pasti akan kita sampaikan, kita umumkan ke UKM seperti itu. Oke, ya. Dan terakhir ini bagaimana harapan dari pemerintah ya bagi para stakeholders, khususnya juga pelaku UMKM yang saat ini sedang mendengarkan atau menyaksikan kita melalui RRI.net, Mbak Agni? Baik. Harapan dari Kementerian Koperasi pastinya kami selain program, kami membuat kebijakan yang memudahkan, menjadi enabler, memberi ekosistem yang kondusif bagi semua UKM supaya bisa berkompetisi secara fair. Jadi kita membuat level playing field istilahnya. Jadi berbagai kebijakan yang kita lakukan sejauh ini semua itu demi kepentingan UKM. Jadi kita memberikan kemudahan dan memberikan dorongan. Jadi kita sebutnya ada sentuhan program-program yang kami berikan. Harapannya supaya UKM bisa mengupgrade dirinya berkompetisi, karena sekarang kan udah banyak disrupsi teknologi. UKM harus mengupgrade dirinya nih supaya lebih maju lagi. Itu yang kita upayakan. Oke, ya. Dan untuk pendengar ya, untuk Anda yang misalnya masih punya pertanyaan nih, pendengar dan juga pemirsa RRI, apakah juga Kemenkop punya hotline yang bisa dihubungi atau melalui media sosial saja? Bisa di DM medsos, saja? bisa di website kemenkopukm.go.id. Oke, baik ya. Terima kasih Mbak Agni ya sudah bersama kami, kurang lebih sudah hampir 1 jam dengan banyak sekali tadi informasi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengarkan kita hari ini Mbak Agni ya, dan juga target-target atau program-program yang sudah disiapkan ini bisa berjalan dengan lancar tahun depan Mbak Agni. Terima kasih sudah bersama kami. Mendengar baru saja Dialog UMKM kami hadirkan untuk Anda, Kemitraan dan Perluasan Pasar melalui ekosistem dan showcase produk unggulan bersama dengan Agni Iswarani, Kepala Bidang Perluasan UKM Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mengikuti acara ini sejak awal. Nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan berita-berita olahraga dalam Dinamika Olahraga Siang. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.